Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Dan Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59-BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol, ledakan ini. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Dan Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 5
9-BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59-BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka
di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi.
Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya.
Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara.
Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang
secara cepat. Ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang. 1 orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan 1 orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, 2 personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba.
Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh.
Menurutnya, Serka Untung Avicilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avicilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avicilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional.
Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini.
Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat
Dan Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka
di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi.
Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya.
Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara.
Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang
secara cepat. Ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang. 1 orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan 1 orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, 2 personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba.
Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabar. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh.
Menurutnya, Serka Untung Avicilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Nih. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avicilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avicilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional.
Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP
ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol, ledakan ini. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini.
Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 509 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 509
9-BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, bukan pengecekan lebih lanjut ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang, Leonardus Dino Adi Setiawan, dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59-BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia bergelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi.
Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya.
Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara.
Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang
secara cepat. Ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol, ledakan ini. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar, api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat.
Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit.
Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol
gempol ledakan nih. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol, ledakan nih. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani.
Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59-BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga
lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan
di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Nih. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka
di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi.
Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya.
Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara.
Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang
secara cepat. Ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba.
Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Nih. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabar. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh.
Sebutnya Serka Untung Avicilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabar. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avicilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avicilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional.
Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini
macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59-BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol, ledakan ini. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga
lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan
di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabar. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Nih. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di
di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi.
Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya.
Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara.
Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang
secara cepat. Ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang. 1 orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan 1 orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, 2 personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang.
Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol, ledakan ini. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba.
Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Afisilia adalah prajurit investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit.
Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol
gempol ledakan ini. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani.
kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol, ledakan ini. Wow, ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Trip News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga
lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan nih. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan
di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka
di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Nih. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi.
Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya.
Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara.
Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang
secara cepat. Ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Nih. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, 2 personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang. 1 orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan 1 orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, 2 personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan 2 personel yang sebelumnya melompat ke jurang. 1 orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba.
Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Afisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan. Nih. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Afisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat.
Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar.
TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Agi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live.
macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total.
Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 garis miring BY Diviv 2 Kostrad. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah hasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga
lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudana, menjelaskan kejadian tersebut terjadi kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 5 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syabah. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Menurutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini. Kondisi macet total arah Surabaya, macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudana, menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan
di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini sudah ditangani. Kondisi macet total arah Surabaya. Macet total. Surabaya macet total. Terima kasih info terkini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Markas Besar TNI Angkatan Darat mengungkap kronologi korban hingga lanjut terkait insiden truk yang terbakar di ruas tol Gempol arah Pandaan pada Senin 5 Mei malam. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudana menjelaskan kejadian tersebut terjadi saat kegiatan pergeseran pasukan yang dilaksanakan oleh Yonif 59 BY Diviv 2 Kostrat. Pasukan tersebut lanjut dia baru saja kembali dari penugasan di Papua. Setibanya di Surabaya melalui jalur laut dan bersandar di pelabuhan, kata Wahyu, pasukan melanjutkan perjalanan darat menuju home base mereka
di Jember. Sebelum diberangkatkan, seluruh kendaraan dan perlengkapan telah melalui prosedur pemeriksaan ketat oleh tim teknis dari Detasmen Peralatan dan Detasmen Polisi Militer sesuai dengan SOP yang berlaku. Perjalanan tersebut dibagi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama berjalan aman tanpa kendala. Pada gelombang kedua, kendaraan yang diberangkatkan adalah yang membawa perlengkapan dan munisi. Adapun insiden bermula di ruas tol Gempol Pandaan kilometer 774 pada pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat salah satu truk bermuatan munisi dalam iring-iringan mulai mengeluarkan percikan api di bagian atasnya. Sopir truk di belakangnya melihat percikan itu dan segera memberitahu pengemudi truk yang bersangkutan. Truk tersebut kemudian berhenti di sisi jalan untuk dilakukan pengecekan dan penanganan sementara. Saat proses pengecekan itulah muncul letupan kecil yang kemudian merembet dan membesar. Melihat situasi tidak aman, dua personel yang berada di belakang truk tersebut dan sedang melakukan pengecekan langsung melompat mengamankan diri ke tepi jalan tol yang medannya berupa jurang. Sementara personel lainnya dari truk di belakang cepat, ada yang menghubungi pemadam kebakaran dan sebagian lagi segera mengatur lalu lintas agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Setelah berhasil dipadamkan dan situasi dinyatakan aman, dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ditemukan dua personel yang sebelumnya melompat ke jurang. Satu orang mengalami luka atas nama Serma Leonardus Dino Adi Setiawan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Syaba. Sedangkan satu orang lainnya atas nama Serka Untung Avisilia dinyatakan meninggal dunia. Ia mengatakan penyebab percikan awal masih dalam proses investigasi oleh tim teknis TNI Angkatan Darat. Terkait dengan korban, kata dia, TNI Angkatan Darat memberikan perhatian yang penuh. Sebutnya, Serka Untung Avisilia adalah prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi. Keluarga TNI sangat berduka dan bertanggung jawab atas seluruh hak-haknya sebagai prajurit. Adapun rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun berharap proses penanganan termasuk investigasi dapat berjalan lancar. TNI Angkatan Darat juga berkomitmen menangani seluruh proses ini secara profesional. Terjadi kebakaran truk di tol Gempol. Ledakan ini. Wow. Ini sekarang live. Macet total. Sudah ditangani oleh pihak damkar. Api sudah padam. Info terkini di TKP ini.